Halo semuanya. Jadi di sini sebelumnya kenalin, aku Tari dan bakal menjelaskan beberapa hal di sini. Yang pertama itu Tari akan menjelaskan tentang algoritma, dan yang kedua itu ada flowchart terkait algoritmanya. Yang ketiga itu ada pseudocode, dan yang terakhir Tari mau nunjukin project Scratch yang sudah Tari buat ya. Nah, di sini untuk algoritmanya, di sini ada algoritma terkait pemesanan sebuah kamar hotel. Nah, jadi yang pertama itu dimulai dengan yang dimana pelanggan ini pastinya harus membuat akun terlebih dahulu ya. Dan yang kedua, sistem ini akan menampilkan berbagai macam pilihan hotel di banyak tempat setelah pelanggan sudah membuat akun. Nah, pada halaman utama itu, pelanggan akan mengisi tanggal check-in dan check-out, lokasi yang ingin dituju, jumlah tamu, dan juga jumlah kamar untuk menemukan hotel yang diinginkan. Nah, jadi nanti setelah sistem menampilkan berbagai macam pilihan hotel di banyak tempat, kayak aplikasi untuk pemesanan hotel pada umumnya biasanya kan ada untuk tempat pencarian ya. Nah, di situ nanti pelanggan bakal mengisi ya terkait tanggal ini segala macam, dan di sini pelanggan bisa langsung memilih tipe kamar yang diinginkan. Nah, otomatis sistem akan memeriksa ketersediaan kamar tersebut. Nah, jika tersedia, di sini ada dua kondisi ya, berarti jika tersedia, maka akan lanjutkan dengan tampilan harga, fasilitas, dan konfirmasi pilihan. Nah, jika tidak tersedia, maka pelanggan akan kembali pada menu pemilihan kamar yang ada. Nah, lalu jika pelanggan setuju dengan harga yang diberikan, maka akan lanjutkan dengan konfirmasi pemesanan kamar. Setelah mengkonfirmasi pemesanan kamar, maka pelanggan akan mengisi data yang diperlukan seperti nama, email, nomor telepon, dan detail tamu lainnya. Selanjutnya, sistem akan menanyakan terkait data yang telah diisi, apakah sudah benar atau ada yang perlu diperbaiki. Misal ada yang perlu diperbaiki. Nanti user itu bisa langsung memperbaiki datanya. Nah, kalau memang sudah benar atau sudah valid, maka akan dilanjutkan dengan proses pembayaran. Nah, karena di sini sistemnya pembayaran yang ditawarkan itu pembayaran non tunai, jadi pelanggan akan memasukkan detail pembayaran seperti jenis kartu yang ingin digunakan untuk membayar. Selanjutnya, sistem akan melakukan pengecekan verifikasi apakah pembayaran atau saldo yang ada di kartu tersebut mencukupi atau tidak. Lalu selanjutnya, jika pembayaran cukup, sistem akan memproses transaksi, mengkonfirmasi pesanan, dan mengirimkan detail reservasi, seperti nomor konfirmasi dan instruksi check-in pada pelanggan. Jika tidak, maka sistem akan mendetail hal tersebut dan minta pelanggan untuk mencoba lagi, seperti memperbaiki data pembayaran atau menggunakan metode pembayaran yang lain. Hal ini akan terjadi secara berulang sampai pembayaran berhasil, atau kondisi lainnya itu pelanggan memilih untuk membatalkan pesanan. Dan nanti kalau misalnya pelanggan membatalkan pesanan ini, otomatis dia bakal balik ke bagian menu pemilihan menu utama lah istilahnya. Lalu jika pelanggan melanggar atau pelanggan melanggar sistem akan mengakhiri dengan menyimpan data untuk upaya di masa depan ya. Oh ya, di sini perlu sedikit Tari tambahin ya. Nah, kalau waktu dia di bagian pembayaran ini, nah jika pelanggan setuju dengan harga yang sama, maka pelanggan. Nah, kalau misalnya pelanggannya setelah ditampilkan harga, fasilitas, dan konfirmasi, kalau misalnya pelanggannya ini kan ada kedua kemungkinan, pelanggan setuju dengan harga yang diberikan atau tidak setuju. Kalau misalnya pelanggannya setuju, nah dia akan lanjut sini nih, maka lanjut dengan konfirmasi pemesanan. Kalau misalnya pelanggannya itu tidak setuju terkait harga atau fasilitas yang diberikan, jadi otomatis user ini akan kembali ke menu utama pada pemilihan hotel. Jadi user bisa langsung memilih kamar hotel yang lain. Nah, untuk flowchartnya, di sini Tari sudah buat flowchartnya ya, dan di sini sudah Tari cantumkan. Ini Tari jelaskan ya satu-satu. Ini mulai.
Lalu ada tampilkan halaman utama. Nah, di halaman utama itu nanti bakal ada tampilan beberapa contoh hotel yang ingin maksudnya yang ada di beberapa daerah. Lalu pada ikon pencarian, para user ini bisa langsung menginput kriteria hotel yang dicari. Jadi memasukkan kriteria hotel yang dicari seperti tadi. Misalnya terkait lokasi, terkait terkait kapan check-in atau check-out-nya. Lalu sistem akan langsung menampilkan rekomendasi hotel yang ada. Tampilkan hotel yang dipilih. Jadi nanti setelah user memilih, sistem akan menampilkan hotel yang dipilih, lalu user memasukkan jumlah dan jenis kamar yang dicari. Misalnya jumlah orangnya itu berapa dan jenis kamarnya itu misalnya ada kamar standar dan ada kamar VIP gitu misalnya. Nah, itu yang dimasukkan oleh user. Lalu di sini Tari memakai decision karena di sini ada dua perkondisian, yaitu kalau memang sistem memeriksa dan itu tersedia, ini sistem itu akan langsung menampilkan harga dan fasilitas. Di sini Tari pakai decision lagi karena ini akan ada dua kondisi lagi ya. Apabila user ini setuju dengan harganya, seperti yang tadi bilang, maksudnya tidak setuju dengan harganya, lalu di sini akan langsung tampilkan pilihan kamar lagi. Jadi kayak kembali ke tampilan pilihan kamar yang lain. Terus seandainya user setuju, ini user bisa langsung memasukkan data tamu seperti nama, email, nomor, dan lain-lain. Nah, sementara apabila tidak tersedia kamarnya itu, sistem akan menampilkan tulisan kamar tidak tersedia atau kamar penuh gitu istilahnya. Di sini Tari memakai decision karena ada dua kemungkinan lagi. Saat kamar tidak tersedia, user bisa memilih kamar dengan tipe lain. Jadi di sini sistem akan menampilkan pilihan dengan kamar tipe lain. Misalnya user ini awalnya memilih kamar VIP, lalu karena tidak tersedia, user mengubah tipenya menjadi tipe yang standar saja. Begitu. Atau user ini bisa membatalkan pesanan. Nah, saat membatalkan pesanan ini, otomatis sistem akan kembali ke menu utama pemilihan pemilihan hotelnya ya. Lalu kita lanjutkan nih, apabila sudah setuju, lalu user input data segala macam, di sini sistem itu akan memeriksa kembali terkait data tamu ya. Jadi kalau misalnya datanya ada yang salah atau yang mau diperbaiki, langsung bisa direvisi datanya. Kalau memang sudah fix, nah ini bisa langsung tampilkan data pembayaran. Kalau sudah direvisi juga bisa langsung ke sini penampilan data pembayaran. Lalu di sini setelah tampil data pembayaran, tampilkan jenis pembayaran. Di sini user itu memasukkan detail kartu atau kartu kredit yang ingin digunakan untuk pembayaran. Lalu di sini sistem akan memverifikasi pembayaran dengan mengecek saldo rekening dari user. Jadi di sini Tari memakai decision ya. Ada dua, yaitu antara saldo tidak cukup dan saldo cukup. Nah, jadi di bagian saldo tidak cukup ini akan menampilkan saldo tidak cukup, dan di sini ada dua pilihan lagi, dua perkondisian di mana user bisa membatalkan pembayaran atau tidak menjadi memesan. Lalu ini kembali ke halaman di mana user memilih hotelnya atau pilih metode pembayaran lain. Nah, di sini jadi nanti akan langsung tampil kembali ke pilihan jenis pembayaran. Lalu kalau misalnya saldonya cukup, bisa lanjutkan dengan proses transaksi, lalu tampilkan transaksi berhasil, dan kirim data reservasi, lalu selesai. Nah, selanjutnya Tari akan membahas terkait pseudocode. Di sini ada ketentuan skor akhirnya itu skor tugas memiliki bobot
50%, skor ujian memiliki bobot 50%, skor kehadiran memiliki bobot 10%. Nah, jadi dimulai ini dengan memasukkan jenis-jenis ini ya. Ada tugas, ujian, hadir, dan untuk mencari skor akhirnya. Lalu, ini kita tinggal masukkan skor tugas. Skor tugas itu harus 0 sampai 100. Jadi, di sini ada kondisi jika skor tugas ini kurang dari 0, min gitu, misalnya min 1, min 2, atau nilai tugas ini lebih besar daripada 100, otomatis yang tampil itu akan error karena skor ini harus antara 0 hingga 100 saja. Nah, akan terus berulang sampai menemukan skor tugas ini lebih besar sama dengan 0 dan yang lainnya itu skor tugasnya harus nilainya lebih kecil sama dengan 100. Jadi tidak boleh melebihi dari 100. Nah, lalu selanjutnya sama juga di skor ujian juga demikian. Kalau misalnya skornya ini di bawah 0 atau di atas 100, jadi akan muncul error karena skornya itu harus antara 0 sampai 100 saja. Nah, itu akan akan berulang sampai skor ujian itu lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 100. Lalu di skor kehadiran juga sama seperti demikian sampai menemukan hasil akhirnya itu skor hadir lebih besar sama dengan 0 dan juga lebih kecil sama dengan 100. Jadi kurang lebih itu. Untuk menghitung skor akhirnya itu kita masukkan nilai tugas itu dikali 0,40 ditambah skor ujian, total skor ujian dikali 0,50 ditambah skor hadir dikali 0,10. Karena ini kan sudah ada ketentuannya tadi ya, ini tugas 40%, ujian 50%, hadir 10%. Nah, nanti skor akhirnya itu akan muncul ya berapa hasil dari ini. Lalu skor akhirnya itu apabila skor akhir itu di atas atau lebih besar sama dengan 60, maka status siswa tersebut lulus. Nah, kalau misalnya di bawah ini, skornya itu di bawah 60, otomatis tidak lulus ya, teman-teman. Nah, itu dia pseudocode-nya yang mau Tari jelaskan. Selanjutnya kita akan pindah ke project Scratch ya. Sedikit kesalahan, di sini Tari lanjut aja. Di sini Tari menggunakan ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 bagian di sini, ada ayam, 2 telur, dan ada hati juga, dan ada game over. Nah, di bagian ayam ini Tari nanti akan ketika Tari memencet tombol hijau ini, itu nanti dia akan otomatis muncul skor dari 0 ya teman-teman, dari 0. Lalu untuk menggerakkan ayamnya sendiri itu ketika kita memencet spasi di sini akan muncul suara ayam, lalu akan berulang ini ya. Lalu ketika ayam ini berhasil melompati 1 telur, nanti akan bertambah 1 ya. Nah, di sini juga ketika ayam ini kan ada kondisi di mana ayamnya itu akan mengenai telur nanti. Nah, ketika ayam ini mengenai telur 1 maupun telur 2 itu akan mengirim sinyal hati ya. Nah, ini nanti akan berdampak pada bagian hati dan digunakan pada bagian hati ya. Lanjut ke bagian telurnya. Di sini ketika kita memencet ini tombol hijau ini itu, nah ini akan terjadi secara berulang. Nah, terjadi 2 kondisi kan. Apabila telur ini disentuh oleh ayam, maka telurnya akan berubah menjadi egg B. Kalau tidak tersentuh, maka dia akan tetap. Nah, jadi untuk egg B dan egg itu apa sih? Nah, ini egg A, ini egg B. Jadi kalau misalnya ayamnya mengenai telurnya, itu dia akan pecah ya. Nah, ini kalau misalnya tidak dikenai itu akan
Ini normal dia ya, seperti telur biasa. Nah, ini itu kalau ini tuh terkait dari arahnya, arah telurnya dari sini ke sini dan juga tingginya segini ya. Di telur 2 juga sama seperti itu teman-teman. Tapi di sini tadi bedakan di telur 2 itu ada jeda selama 1 detik. Jadi kayak dia ada spasinya gitu dan tidak terlalu mepet ya. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya ini diubah gitu kan? Jadi nanti kalau misalnya kita nggak pakai ini ya, kita nggak pakai ini, jadi telurnya itu bakal dempet. Jadi kita nggak bisa ngeliat telur 1 dan telur 2-nya gitu. Nah, terus ada di bagian heart. Nah, ini yang tadi bilang nih. Kalau misalnya kita nerima ini, maaf ini ya, ketika kita nerima kode terkait hati ini, otomatis apa namanya? Maaf, jumlah hati yang ada di sini, tadi akan taruh 3 hati di sini, jumlah hati yang ada di sini itu akan berkurang 1 ya. Nah, jadi apa namanya, kalau misalnya nanti dia terkena 2 berkurang 2, terkena 3 akan habis kesempatannya begitu. Nah, kalau memang apa namanya kesempatannya itu habis dan hatinya itu habis gitu ya, ini akan ada sinyal game over ya. Nih, nah ini nanti akan diterima oleh game over. Ini akan pop out atau muncul ya kalau misalnya hatinya itu sudah habis. Lalu itu akan memberhentikan semua ini yang ada di sini, apa namanya, ayamnya berhenti, telurnya berhenti. Jadi kayak semuanya ini otomatis berhenti di sini karena taruh stop all di sini ya. Nah, ini kita langsung coba aja ya. Coba di sini kita pencet, ini skornya masih 11. Nanti kalau misalnya tarik tekan ini, dia akan otomatis jadi jadi 0 ya. Kita coba tarik sambil tekan spasi ya. Tuh kan dia apa namanya, gambar telurnya berubah dan hatinya otomatis berkurang 1 ya teman-teman. Dan ada suara dari ayamnya juga sendiri, kalau kena itu berubah telurnya, hatinya berkurang. Nah, kalau sudah kena 3 telur itu otomatis game over teman-teman. Jadi segitu saja yang dapat Tari sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam video ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa.